Tangis haru TKW Banyuwangi, dapat warisan rumah mewah dari Nyonya Tua Hong Kong. Selama 17 tahun, setiap pagi saya terbangun bukan dengan suara ombak Banyuwangi, tapi dengan deru bising kota Hong Kong. Selama 17 tahun, saya memendam rindu di dada, hanya untuk memastikan anak saya di rumah bisa makan dan sekolah. Saya hanya seorang pembantu, merawat seorang wanita tua lumpuh. Saya menyeka air matanya, menyuapinya, dan memijat kakinya yang tak lagi bisa bergerak. Saya menganggapnya ibu sendiri, dan ia menganggap saya anaknya. Lalu, sebuah takdir mengubah segalanya. Ketika ia pergi untuk selamanya, saya pikir masa pengabdian saya sudah berakhir. Tapi, sebuah surat wasiat mengubah hidup saya. Saya yang dulu hanya seorang pembantu, kini menjadi pemilik rumah mewah dan restoran kelas atas. Ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa ketulusan hati tak pernah berkhianat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menyaksikan kisah saya? Beritahu saya di kolom komentar. Bab 1. Senja Victoria Peak dan Janji yang Terlupa. Di puncak Victoria Peak, tempat di mana langit dan kota Hong Kong bertemu, Rahmawati berdiri mematung. Angin sore yang dingin menerpa wajahnya, menyingkap kerutan-kerutan halus yang ia dapatkan bukan dari tawa, melainkan dari 17 tahun kerja keras dan kerinduan. Di bawah kakinya, lautan cahaya kota membentang luas, kontras dengan hatinya yang seringkali terasa sepi. Ia merindukan senja di Banyuwangi, di mana matahari tenggelam perlahan di balik sawah, bukan di balik gedung-gedung pencakar langit. Sudah 17 tahun ia menjadi perawat sekaligus asisten rumah tangga di keluarga Tuan Lee. Tapi, ia bukan hanya sekadar pekerja. Ia adalah tangan dan kaki bagi Nyonya Tua Lee, seorang wanita sepuh yang tubuhnya lumpuh akibat stroke. Setiap hari, ia memandikan Nyonya Tua Lee dengan air hangat, menyuapinya dengan sabar, dan membisikkan cerita-cerita tentang Banyuwangi yang tidak pernah wanita itu dengar. Di sana, Ibu, ada pantai yang indah. Anginnya hangat dan ombaknya tidak pernah berhenti berbisik. Bisiknya. Nyonya Tua Lee tidak bisa menjawab, hanya matanya yang berkedip dan tangannya yang sesekali bergerak lemah, seolah ingin meraih tangan Rahmawati. Rahmawati selalu memperlakukan Nyonya Tua Lee seperti ibunya sendiri. Ia menemukan kasih sayang yang tulus dari wanita tua itu, yang selama ini tidak bisa ia berikan kepada ibunya sendiri di Banyuwangi. Setiap malam, setelah Nyonya Tua Lee tertidur, Rahmawati akan membuka galeri foto di ponselnya. Di sana, ia melihat foto putrinya, Rina, yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang ibu. Rina, yang dulu ia tinggalkan saat masih kecil, kini telah memiliki seorang anak, seorang cucu yang belum pernah ia peluk. Air mata seringkali menetes saat ia membayangkan senyum Rina di hari pernikahannya, atau suara tawa cucunya yang ceria. Ia tahu, ia telah mengorbankan masa mudanya dan juga masa-masa penting dalam hidup putrinya. Tapi, ia tidak punya pilihan. Uang yang ia kirimkan setiap bulan adalah satu-satunya cara untuk menyambung hidup keluarga. Ia menatap langit, memejamkan mata, dan berbisik dalam hati, "Maafkan ibu, nak. Kapan ya, kita bisa berkumpul kembali?" Ia tidak tahu, janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri itu akan segera terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kado terakhir dari Nyonya Tua. Hubungan Rahmawati dan Nyonya Tua Lee begitu istimewa. Rahmawati tidak hanya merawat, ia juga menganggap wanita tua itu sebagai ibu yang harus dijaga. Sejak stroke melumpuhkan tubuhnya, Nyonya Tua Lee tidak bisa lagi berbicara. Komunikasi mereka terjalin melalui tatapan mata, sentuhan tangan, dan senyuman lemah yang penuh arti. Rahmawati belajar memahami setiap isyarat itu. Ia tahu kapan Nyonya Tua Lee lapar, haus, atau merasa tidak nyaman. Ia bisa membedakan mana tatapan sedih dan mana tatapan bahagia. Suatu sore, saat Rahmawati menyuapi bubur, Nyonya Tua Lee menatapnya lekat-lekat. Tangannya yang berkerut mencoba meraih tangan Rahmawati dan mengusapnya perlahan. Air mata mengalir dari sudut mata Nyonya Tua Lee. Rahmawati mengerti. "Ibu tidak perlu khawatir, Rahma akan selalu di sini," bisiknya sambil mengusap air mata wanita tua itu. Nyonya Tua Lee hanya mengangguk pelan, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Hari-hari berikutnya, kesehatan Nyonya Tua Lee semakin memburuk. Rahmawati semakin intens merawatnya, tidur pun seringkali di samping ranjang wanita tua itu. Ia tidak peduli dengan lelahnya tubuh, yang ia pedulikan hanyalah Nyonya Tua Lee.
Ia memijat lembut kaki wanita tua itu, menyanyikan lagu-lagu Nina Bobo dalam bahasa Indonesia, dan membisikkan doa-doa. Hingga pada suatu malam yang sunyi, di tengah doa yang Rahmawati panjatkan, Nyonya Tuali menghembuskan napas terakhirnya dalam dekapan Rahmawati. Kepergian Nyonya Tuali terasa begitu berat. Rahmawati tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk tubuh wanita tua itu. Ia merasa kehilangan seorang ibu, seorang teman berbagi dalam sunyi. Pagi itu, Tuan Li menemukan ibunya telah meninggal dalam dekapan Rahmawati. Tuan Li, yang melihat pemandangan itu, tidak marah. Ia justru memeluk Rahmawati dan mengucapkan terima kasih. Rahma, terima kasih sudah merawat ibu kami dengan penuh cinta. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, ucap Tuan Li dengan suara bergetar. Kepergian Nyonya Tuali tidak hanya menyisakan duka, melainkan juga ikatan emosional yang kuat antara Rahmawati dan keluarga Li. Duka di tengah keluarga asing yang kini tak lagi asing. Suasana di rumah Tuan Li diliputi duka yang mendalam. Kepergian Nyonya Tuali menyisakan lubang besar yang tak terisi. Rahmawati, yang selama 17 tahun terakhir telah menjadikan hidup wanita itu sebagai pusat dunianya, merasakan kehilangan itu lebih dari siapapun. Ia tidak hanya kehilangan majikan, melainkan juga sosok ibu, teman, dan rahasia yang ia curahkan setiap malam. Saat upacara pemakaman, di tengah kabut yang menyelimuti pemakaman di pinggir kota Hong Kong, Rahmawati berdiri di samping Tuan Li dan istrinya. Ia mengenakan pakaian serba hitam yang disiapkan majikannya, menundukkan kepala, dan air matanya tak henti-hentinya mengalir. Rahmawati bukanlah keluarga sedarah, namun semua orang yang hadir bisa melihat betapa tulusnya duka yang ia rasakan. Tuan Li, dengan suara bergetar, mendekat dan menggenggam bahu Rahmawati. Rahma, terima kasih. Ibu kami sangat menyayangimu. Kami semua tahu itu, ucapnya. Dia selalu menganggapmu sebagai putrinya sendiri. Kata-kata Tuan Li seperti membuka kembali bendungan air mata Rahmawati. Ia tak sanggup lagi menahan emosinya. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan duka yang ia pendam selama ini keluar. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui, bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Ia menyadari, di negeri yang asing ini, ia telah menemukan cinta dan kasih sayang yang selama ini ia cari. Setelah pemakaman, Rahmawati membantu Nyonya Li merapikan kamar mendiang Nyonya Tuali. Setiap barang di sana menyimpan kenangan. Sebuah selimut rajutan yang dibuat Nyonya Tuali saat ia masih sehat, sebuah foto lama Nyonya Tuali dan suaminya yang sudah meninggal, dan sebuah vas bunga kecil yang selalu ditaruh Rahmawati di samping ranjang Nyonya Tuali setiap hari. Rahmawati membelai semua benda itu dengan lembut, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Malam itu, di dalam kamar yang kini terasa dingin dan kosong, Rahmawati membuka ponselnya. Ia menatap foto putrinya, Rina, yang sedang tersenyum bahagia. Air matanya kembali tumpah. Duka atas kepergian Nyonya Tuali berbaur dengan kerinduan pada putrinya. Rahmawati tahu, ia telah mengorbankan banyak hal, namun ia tidak pernah menyesal. Karena, di balik semua pengorbanannya, ia menemukan makna hidup yang tulus, yang ia dapatkan dari seorang wanita tua yang ia rawat dengan sepenuh hati. Surat wasiat yang menyatukan dua dunia. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Nyonya Tuali. Rumah megah itu kini terasa lebih sunyi. Rahmawati, dengan hati yang masih dipenuhi duka, menjalani hari-harinya seperti biasa, merawat rumah yang kini terasa hampa. Ia berpikir, sebentar lagi ia akan pulang ke Banyuwangi. Masa baktinya sudah selesai. Ia merasa ikatan emosionalnya dengan Nyonya Tuali dan keluarga Li kini hanya tinggal kenangan. Suatu sore, saat Rahmawati sedang menyapu, Tuan Li memanggilnya. Seorang pengacara keluarga sudah menunggu di ruang kerja, dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Rahmawati merasa gugup. Ia berpikir, apakah ia telah melakukan kesalahan? Apakah ia harus pulang sekarang? Pengacara itu memulai membacakan surat wasiat Nyonya Tuali. Rahmawati mendengarkan dengan saksama, namun ia tidak mengerti banyak hal karena surat itu berbahasa Mandarin. Tuan Li, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Ia menoleh ke Rahmawati, dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Rahma, bisiknya, dengarkan baik-baik. Pengacara itu akhirnya selesai membaca. Tuan Li kemudian mengambil alih, berbicara dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata.
Rahma, ibu menuliskan surat ini khusus untukmu. Ia ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuan Li menghela napas panjang. Ibu sangat berterima kasih atas kesetiaanmu selama ini. Ia menganggapmu sebagai putrinya sendiri. Dalam surat wasiatnya, ia mewariskan sebuah rumah mewah di kawasan Mid-Levels dan sebuah restoran kelas atas yang cukup terkenal di Sentral kepada kamu. Rahmawati membeku. Ia tidak bisa mencerna kata-kata Tuan Li. Matanya memandang Tuan Li, lalu pengacara, seolah mencari kepastian. Tuan, ini tidak mungkin. Saya tidak pantas mendapatkannya. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan karena sedih, melainkan karena tak percaya dan haru yang meluap-luap. Tuan Li tersenyum lembut. Kamu pantas, Rahma, lebih dari siapapun. 17 tahun pengabdianmu, 17 tahun kesetiaanmu. Ibu melihat itu semua. Ini adalah kado terakhirnya untukmu. Dia berpesan, berbahagialah, Rahma. Malam itu, Rahmawati duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Di tangannya, ia memegang selembar surat wasiat yang kini terasa sangat berharga. Air matanya menetes, membasahi surat itu. Ia tidak pernah bermimpi, apalagi membayangkan, akan mendapat anugerah sebesar ini. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membalas kebaikan Nyonya Tua Li. Yang ia tahu, ia akan menjaga semua ini dan akan selalu mendoakan Nyonya Tua Li di alam sana. Tangis haru di ruang keluarga Tuan Li. Rahmawati membeku. Ia tidak bisa mencerna kata-kata Tuan Li. Matanya memandang Tuan Li, lalu pengacara, seolah mencari kepastian. Ia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tuan, ini tidak mungkin. Saya tidak pantas mendapatkannya. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan karena sedih, melainkan karena tak percaya dan haru yang meluap-luap. Suara Rahmawati bergetar. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak bisa menerima ini. Tuan Li tersenyum lembut. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Rahmawati, memberinya kehangatan. Rahma, dengarkan saya. Ibu kami tidak pernah melihatmu sebagai seorang pembantu. Dia melihatmu sebagai putrinya sendiri. Kamu pantas, Rahma. Lebih dari siapapun, ucapnya. 17 tahun pengabdianmu, 17 tahun kesetiaanmu, bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah cinta. Ibu melihat itu semua. Ini adalah kado terakhirnya untukmu. Dia berpesan, berbahagialah, Rahma. Kata-kata Tuan Li itu seperti palu yang menghantam hati Rahmawati. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Tangisnya pecah. Ia jatuh terduduk, memeluk lututnya, tidak bisa lagi menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Ia tidak pernah bermimpi, apalagi membayangkan akan mendapat anugerah sebesar ini. Malam itu, Rahmawati duduk sendirian di kamar yang kini terasa lebih besar dan lebih kosong. Ia memegang selembar surat wasiat yang kini terasa sangat berharga. Air matanya menetes, membasahi surat itu. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membalas kebaikan Nyonya Tua Li. Ia hanya tahu, ia akan menjaga semua ini, dan akan selalu mendoakan Nyonya Tua Li di alam sana. Di tengah kesunyian malam, ia mengambil ponselnya. Ia menatap foto putrinya, Rina, yang kini sudah menjadi seorang ibu. Rahmawati meneteskan air mata. Nak, ibu tidak tahu harus berkata apa. Tapi ibu janji, ibu akan pulang. Ibu akan menepati janji ibu, bisiknya. Rahmawati tidak tahu apa yang menantinya di masa depan. Namun ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Nyonya Tua Li, yang telah memberinya kehidupan baru, dan ia memiliki Rina, yang telah memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Belajar menjadi majikan di meja bisnis. Hidup Rahmawati berubah 180 derajat. Tuan Li, dengan tulus, membantu Rahmawati mengurus semua dokumen kepemilikan. Mereka membimbingnya untuk mengelola restoran yang dulu milik Nyonya Tua Li. Rahmawati, yang hanya tahu cara memasak masakan Indonesia sederhana, kini harus belajar mengelola bisnis kuliner mewah. Banyak tantangan yang ia hadapi. Pegawai di restoran memandang remeh dirinya, menganggapnya tidak pantas. Namun, Rahmawati tidak menyerah. Dengan bimbingan Tuan Li dan juga pengacara,
ia belajar dengan cepat. Ia menerapkan keramahan dan kehangatan yang selama ini ia miliki. Ia juga memperkenalkan beberapa menu baru, perpaduan masakan Indonesia dengan sentuhan modern. Pelan tapi pasti, Rahmawati berhasil membuktikan bahwa ia bisa. Restoran, Banyuwangi, dan sebuah keputusan besar. Setelah berbulan-bulan berjuang, Rahmawati berhasil membuktikan bahwa ia layak atas warisan yang diberikan Nyonya Tuali. Dengan bimbingan Tuan Lee, ia membuat restoran itu kembali bersinar. Namun, Rahmawati merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa restoran itu belum sepenuhnya miliknya. Masih ada sisa-sisa kenangan akan Nyonya Tuali di sana. Suatu malam, Rahmawati memandangi restoran itu. Ia memejamkan mata dan membayangkan suara tawa Nyonya Tuali, senyumnya yang lemah, dan genggaman tangannya yang hangat. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu Nyonya Tuali ingin ia bahagia. Ia ingin Rahmawati memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Rahmawati merasa kebahagiaan sejati tidak bisa ia temukan di Hong Kong. Kebahagiaan sejati ia temukan di Banyuwangi, di samping putrinya, Rina, dan cucunya. Dengan hati yang mantap, Rahmawati mengambil keputusan. Ia mengganti nama restoran itu menjadi Banyuwangi. Ini adalah bentuk penghormatan dan kerinduan pada tanah kelahirannya. Restoran itu kini tidak hanya menyajikan masakan mewah, tetapi juga menu-menu otentik Indonesia. Resep-resep rahasia dari ibunya ia terapkan, membuat banyak orang terkejut dengan kelezatan masakan kampung yang ia sajikan. Kisah Rahmawati pun mulai tersebar. Dari seorang asisten rumah tangga menjadi pemilik restoran, membuat namanya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah semua stabil, Rahmawati menelepon Rina. Ia menceritakan semuanya tentang Nyonya Tuali, surat wasiat, dan juga restoran yang ia kelola. Rina terkejut, namun ia sangat bangga pada ibunya. Ibu, Rina bahagia sekali. Sekarang ibu tidak perlu bekerja keras lagi, ucap Rina dengan suara haru. Rahmawati tersenyum, ibu sudah punya kehidupan yang baik di sini. Sekarang giliranmu dan cucu-cucu ibu yang harus merasakan kebahagiaan ini. Rahmawati kemudian membuat keputusan besar. Ia akan menjual rumah mewah dan restorannya. Ia ingin pulang ke Banyuwangi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat ia telah membangun semuanya dengan susah payah. Namun, ia tahu kebahagiaan sejati tidak bisa ia temukan di Hong Kong. Kebahagiaan sejati ia temukan di Banyuwangi, di samping putrinya, Rina, dan cucunya. Menghubungi Rina dan keputusan besar. Setelah semua stabil, Rahmawati merasakan ada kekosongan di hatinya. Kesuksesan finansial tidak bisa mengisi kekosongan itu. Ia merindukan Rina, putrinya yang sudah menjadi seorang ibu. Setelah 17 tahun, ia belum pernah memeluk Rina, belum pernah mencium pipi cucunya. Dengan hati yang mantap, ia menelepon Rina. Halo, Nak, sapa Rahmawati. Suaranya bergetar. Maafkan ibu, sudah lama tidak menelepon. Rina terkejut mendengar suara ibunya. Ibu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Tanya Rina dengan suara khawatir. Ibu baik-baik saja, Nak. Ibu cuma rindu, jawab Rahmawati. Air matanya mulai mengalir. Ibu mau cerita sesuatu. Tapi kamu jangan terkejut ya. Rahmawati menceritakan semuanya tentang Nyonya Tuali, surat wasiat, dan juga restoran yang ia kelola. Rina terkejut, namun ia sangat bangga pada ibunya. Ibu, Rina bahagia sekali. Sekarang ibu tidak perlu bekerja keras lagi, ucap Rina dengan suara haru. Ibu hebat. Rahmawati tersenyum. Ibu sudah punya kehidupan yang baik di sini. Sekarang giliranmu dan cucu-cucu ibu yang harus merasakan kebahagiaan ini. Siti kemudian membuat keputusan besar. Ia akan menjual rumah mewah dan restorannya. Ia ingin pulang ke Banyuwangi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat ia telah membangun semuanya dengan susah payah. Namun, ia tahu kebahagiaan sejati tidak bisa ia temukan di Hong Kong. Kebahagiaan sejati ia temukan di Banyuwangi, di samping putrinya, Rina, dan cucunya. Rina, ucap Rahmawati dengan suara bergetar. Ibu akan pulang. Ibu sudah menjual semuanya. Ibu ingin pulang. Ibu ingin memelukmu, memeluk cucu-cucu ibu. Rina terkejut, namun ia sangat bahagia. Ibu, benarkah?
Ibu tidak bohong, tanya Rina, suaranya dipenuhi tangis bahagia. Ibu tidak bohong, Nak. Ibu akan pulang. Ibu janji, jawab Rahmawati. Malam itu, Rahmawati duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Ia menghela napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa dia." Rahmawati tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, namun ia tahu ia harus melangkah maju. Kepulangan dan sebuah warisan terindah. Dengan uang hasil penjualan properti, Rahmawati kembali ke Banyuwangi. Kepulangan Rahmawati disambut Rina dan keluarga dengan tangis haru. Mereka tidak menyangka Rahmawati pulang dengan membawa banyak cerita dan juga keberhasilan. Rahmawati membeli tanah dan membangun rumah yang lebih besar untuk Rina dan keluarganya. Ia juga membangun sebuah warung makan sederhana di dekat pantai, di mana ia bisa menyalurkan hobinya memasak. Kebahagiaan sederhana di Banyuwangi. Rahmawati kini hidup bahagia di Banyuwangi, dikelilingi oleh Rina, menantu, dan cucu-cucunya. Ia tidak lagi menjadi majikan, melainkan seorang nenek yang penuh cinta dan kasih sayang. Namun, kenangan akan Nyonya Tuali tidak pernah pudar. Setiap malam, saat ia melihat bintang-bintang di langit, ia selalu teringat pada Nyonya Tuali yang kini telah tenang di alam sana. Ia selalu berbisik, "Terima kasih, Ibu, berkatmu, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati." Kisah Rahmawati adalah bukti nyata bahwa ketulusan dan pengabdian akan selalu berbuah kebaikan. Selama 17 tahun, ia mencurahkan kasih sayangnya kepada seseorang yang bukan darah dagingnya dan memetik hasil yang tak pernah ia duga. Warisan terbesar baginya bukanlah rumah mewah atau restoran, melainkan pelajaran tentang arti keikhlasan dan kekuatan untuk pulang ke tempat di mana hatinya berada. Kisah Rahmawati mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah kebahagiaan yang kita temukan di tengah keluarga, dan bahwa kebaikan yang kita tanam akan selalu tumbuh di waktu yang tak terduga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda dan menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya, pastikan Anda subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.